Halo teman-teman, di sini kita bakal membahas soal persentase. Nah, soal persentase ini sering digunakan untuk materi TIU ya tentunya, dalam hal menghitung berapa persentase bunga, persentase pengurangan dan sebagainya. Nah, di sini disuruh mencari persentase dari total. Nah, kita kerjain aja ya. Diketahui nih, ada dua karung terigu. Nah, yang pertama itu isinya 15 kilo dan karung kedua isinya 25 kilo. Nah, di mana karung pertama itu menyusut 2% dan karung kedua itu menyusut 2,4%. Nah, berapa hasil penyusutannya? Penyusutannya itu maksudnya berkurang ya totalnya dari total awal. Nah, jadi kita kaliin aja untuk mencari penyusutannya. Nah, tinggal kalian ya, 15 kali 2% sama dengan 0,3. Nah, 15 kali 2, 30 ya. Tinggal dibagi 100. Terus, karung kedua, 15 di 25 dikali 2,4%. Hasilnya sama dengan 0,6. Nah, 2,4 dikali 25, 60. Dibagi 100, 0,6. Berapa nih totalnya? Total penyusutan. Total penyusutan itu sama dengan 0,3 ditambah 0,6 dong. Hasilnya berapa? 0,9. Lihat di soal apa yang ditanya. Jika isi kedua karung digabung, persentase penyusutannya. Nah, berarti ditanya persentase penyusutan total. Kenapa? Karena kedua karung digabung. Nah, rumusnya itu adalah persentase total sama dengan penyusutan dibagi berat total dikali 100%. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi, sama dengan berapa penyusutannya? Penyusutan totalnya 0,9. Berat totalnya berapa? Ini ya berat total 15 ditambah 25. Nah, berapa? 40. Terus kita kaliin 100%. Nah, hasilnya itu sama dengan 2,25%. Maka dapat jawabannya adalah bola. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliki makna sebagai. Oke, berarti kata kuncinya adalah way of life. Nah, dari bahasa Inggris kita translate jalan hidup ya, atau pandangan hidup. Nah, maksudnya Pancasila dalam ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, jadi maksudnya adalah pandangan. Aduh, kakak lama ya nulisnya. Pandangan hidup Indonesia. Masyarakat Indonesia ya, tapi kakak bikin Indonesia aja. Sebagai norma atau pegangan hidup atau pedoman hidup dan petunjuk arah untuk melakukan kegiatan. Nah, selama memiliki aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Nah, jadi mungkin udah kelihatan ya, yang paling tepat di sini adalah dodol. Tapi apa maksud dari karakter, kepribadian, ciri-ciri dan sebagainya? Nah, ini bagaikan kakak kasih contoh bagaikan kucing aja ya. Nah, udah gimana lagi gambar kucing? Nanggap deh, ini kucing. Nah, kucing. Tentu ya, kalau karakter kucing itu bagaimana? Nah, berarti kita lihat, oh kucing itu dia itu berbulu, punya ekor dan kakinya 4. Nah, kayak gitu ya. Kepribadian kucing gimana? Nah, kepribadian kucing itu
eh, dia sifatnya manja, terus suka bermain. Nah, seperti itu. Ciri-ciri kucing gimana? Nah, sampai hampir sama ya dengan karakteristiknya tadi, tapi ciri-ciri ini dia lebih ke sikapnya. Nah, jadi dia mengeong dan contohnya seperti lain, dia suka tidur di kasur, dia suka mencakar-cakar kasur dan sebagainya. Itu lebih ke ciri-cirinya. Kalau karakternya itu dia lebih ke dirinya sendiri. Nah, pedoman hidup itu gimana? Nah, itu pandangan hidup dia yang udah tertanam. Contoh, kucing memang suka ikan. Nah, contoh dia suka ikan. Kayak gitu ya caranya bermudah. Terus apa maksudnya dari kristalisasi nilai? Nah, kristalisasi nilai nggak bisa kita ibaratkan ke kucing ya. Jadi kristalisasi nilai itu maksudnya bagaimana Pancasila itu menjadi kepribadian, menjadi karakter bangsa, menjadi hal yang melekat pada bangsa. Nah, tetapi karena konteksnya ini way of life ya, jadi paling tepat adalah pedoman hidup. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas soal TKP. Nah, untuk TKP ini konon katanya makin sulit ya, karena soalnya panjang dan sebagainya. Nah, kakak bakal kasih konsep berpikirnya aja nih kalau TKP. Kita jawab langsung. Saya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus harus selesai besok pagi ya. Nah, jadi ada kata inti. Selesai besok pagi. Nah, ini kata inti nih dalam TKP, jangan dilupain. Tiba-tiba sahabat saya datang muka cemberut, tampaknya ingin mencurahkan isi hati kepada saya. Atas kejadian itu saya, A. menanggapi dan memberi alternatif penyelesaian. B. meneruskan koreksi laporan dan tidak mempedulikan dan selanjutnya ya. Nah, caranya itu adalah menganalisa. Ingat ya teman-teman, setiap tindakan kita yang kita lakukan itu bisa berdampak pada diri sendiri. Nah, self biar keren bahasa Inggris. Atau orang lain, other. Nah, di mana bisa berdampak positif dan negatif. Begitu juga dengan orang lain, bisa berdampak positif dan negatif. Coba kita pilih yang B. Meneruskan koreksi laporan dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. Kepada kita, ya baik, tetapi kepada teman kita di sini ada minnya kan? Nah, kita nggak peduli, dia sakit hati dong. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, yang C. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Oke. Kepada dia berdampak baik nih karena kita dengar. Tapi kepada kita, nah kita kan ada deadline nih, besok pagi harus selesai. Nanti kita nggak fokus dong, apalagi penuh hati. Nah, oleh karena itu kita dampak negatif sama kita. Nah, masih ada minusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya, Dodol dengan menyesal tidak dapat mendengarkan keluhannya. Ini udah menyesal berarti terhadap diri kita sendiri. Penyesalan ya berarti negatif. Terhadap orang lain nih, tidak mendengarkan keluhannya, negatif juga, berarti lemah dong. Kakak yakin di sini poinnya 1 nih yang dodol. Nah, untuk yang E, terus mengkoreksi laporan sambil mendengar sesekali ceritanya. Oke, sama kita positif. Mendengar sesekali, apakah kita bakal fokus, bisa enggak ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Nah, mendengarkannya ya positif untuk dia. Nah, coba kita lihat yang A nih teman-teman. Menanggapi dan memberikan alternatif penyelesaian. Apa guna alternatif penyelesaian? Alternatif penyelesaian. Itu untuk menjawab dari masalah dia dengan cepat. Nah, dengan diberikannya alternatif penyelesaian, itu bakal cepat ya. Dia curhat, udah selesai. Nah, nggak perlu lama-lama.
kita juga perhatiin ya, kita tanggapi. Berarti terhadap kita bisa kembali menyelesaikan tugas jadi positif, dan terhadap orang lain kan ditanggapin jadi positif. Jadi poinnya itu untuk A adalah 5, untuk B 3, untuk C 2, untuk Dodol 1, dan untuk Eko 4. Nah, gini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari kakak pembahasannya. Terima kasih.